Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Haula. Nah, di sini masih dengan tamunya ibu saya sendiri, Ibu Mas Muas selaku owner Haula Toys. Dan di sini kita lanjutin perkenalan tentang Haula Edu, gitu ya. Kemarin kan belum selesai tuh. Sekarang kita tanya-tanya lebih lanjut yuk terkait Haula Edu yang mau digarap oleh Haula Toys ini. Bu, kemarin itu kan udah kita bincang-bincang terkait apa Haula Edu. Nah sekarang boleh nggak sih jelasin kenapa sih kok mainan itu berpengaruh untuk perkembangan anak ketika nanti dia dewasa? Kenapa mainan yang dimainkan oleh si anak kecil itu apa sih yang bisa dia dapatkan ketika nanti dia dewasa gitu loh, kayak sebab akibatnya nanti itu. Oke, insya Allah karena saya sudah punya testimoni 4 ya, putri, dan sekarang sedang mengelola 2 putra. Nah, kalau yang sudah ada dari 4 ini kan berarti kita sudah bisa dong membenarkan bahwa emang benang merahnya itu. Dan secara teori memang mainan edukasi itu harus punya 3 poin yang wajib secara teori. Dia harus bisa mengandung kognitif, pelajaran bagaimana mengenalkan kognitif. Kognitif itu bagaimana mainan itu punya tambahan wawasan buat anak ya, itu kognitif. Lalu afektif itu bagaimana mainan edukasi itu bisa membuat emosi si anak bisa menjaga, bisa lebih baik gitu kan. Nah itu yang kedua tentang afektif. Dan yang ketiga psikomotorik. Psikomotorik itu bagaimana mainan edukasi itu bisa memberikan tingkat yang lebih baik terhadap psikomotorik, motorik. Maksudnya motorik ini ada motorik halus, ada motorik kasar. Motorik halus itu yang bersentuhan dengan saraf-saraf di otak dia, yang bisa melalui tangan, bisa melalui sentuhan, itu semuanya motorik halus. Dan motorik kasar dia bisa yang perkembangannya lebih gitu ya, bisa apakah itu yang berupa outdoor, indoor, itu bisa motorik kasar, bisa motorik halus. Nah, mainan edukasi itu harus bisa mencakup itu. Tapi banyak lagi poin-poin yang akhirnya didapat. Kalau 3 itu sudah kita dapati, efek yang lainnya pun didapat gitu ya. Contoh, tadi bilangnya apa sih garis benang merahnya terhadap perkembangan anak dikasih mainan sampai dia besarnya nanti ya. Kalau saya memberikan poin ada beberapa. Yang paling pertama adalah mainan edukasi itu memberikan titik fokus. Jadi fokusnya dia itu dibutuhkan meskipun hanya sekian detik gitu. Jadi contoh misalkan ini mainan nih. Ini mainan ini ada pilihan-pilihannya, memasukkan ini dari usia 2 tahun ya, 1 tahun 2 tahun itu udah bisa memasukkan bagaimana kita lihat ya, kita coba lihat, kita buka. Nah ini meskipun dia belum bisa angka 2, karena angka 2 itu masuknya kognitif. Kognitif itu mengenal angka, huruf yang berhubungan dengan pengetahuan umum. Ya, Oke. Nah tapi paling tidak dia menyamakan bentuk itu, dia harus konsentrasi, sedetik aja dia harus konsentrasi. Wah ini mana ya yang cocok, kan nggak mungkin masuk, makanya dia harus konsentrasi melihat masukan yang bisa dimasukkan, masukkan gitu kan. Nah itu ketika tidak dilatih sejak kecil sangat sulit, apalagi kalau sampai sudah ada kendala, nanti si anak kehilangan konsentrasi. Itu udah bahaya banget kalau udah ke situ, mungkin larinya nanti menjadi anak-anak yang udah berkebutuhan khusus karena konsentrasinya sudah bermasalah. Padahal
kalau saya berpandangan karena anak saya 4 dan hari-harinya itu kita ajak dialog, kita ajak komunikasi, kita berikan stimulasi, insya Allah ketika ada kesalahan konsentrasi dikit aja atau kesulitan konsentrasi dikit akan kelihatan dan akan langsung bisa diimbangi dengan mainannya itu gitu ya. Nah itu tingkat konsentrasi. Jadi perlunya belajar buat anak itu bukan lamanya belajar. Artinya mau belajar 2 jam, 3 jam, kalau dia nggak konsentrasi dia nggak akan dapat. Berarti apa? Kognitifnya dia nggak akan dapat, dia tidak akan bisa mencerna apa yang dia pelajari. Ya, makanya butuhnya konsentrasi itu sangat dibutuhkan. Lalu yang lain, mainan itu bisa memberikan problem solving sampai dia besar nanti. Jadi tidak membuat dia cepat putus asa. Contoh misalkan, ini dia masukin ke sini nih, dia nggak bisa. Tapi karena dia sudah berkonsentrasi dan melihat bagaimana nih supaya ini masuk gitu ya. Dia memecahkan masalahnya, dia cari mana ya kira-kira yang cocok ya gitu kan. Oh yang kayak gitu kayaknya ini nih gitu kan. Nah tuh, jadi dia problem solving, artinya ketika besar itu dia tidak mudah untuk lari daripada sebuah masalah, tapi diatasi terus. Oh ini nggak cocok, ini pilih lagi, ini nggak cocok. Kalau untuk anak umur 1 tahun bisa deh coba diperhatikan, dia ini nggak bisa, dia pasti nyari lagi sembarangan. Pokoknya dia tingkat ininya masih belum begitu tinggi banget kan. Pokoknya dulunya seininya dia, tapi begitu dia udah masuk dia langsung tahu, oh ternyata ini cocoknya sama ini, gitu ya. Nah itu seperti itu problem solving. Lalu yang paling penting, kenapa saya awalnya memikirkan ini kayaknya anak-anak kita nih butuh banget nih mainan-mainan edukasi. Iya itu kenapa? Karena saya ingin menjembatani para orang tua yang kesulitan dalam berkomunikasi ke anak. Teman saya ada begini. Contohnya gimana? Teman saya pernah bilang gini, waktu itu kebetulan teman saya bilang gini. Padahal dia seorang guru. Dia bilang ke saya, aduh, kok saya bingung ya mau ngomong apa lagi ke murid saya. Semuanya pasti udah diceritain. Karena saya tahu emang itu anak pendiam banget. Sahabat saya ya, sohib saya itu. Dia seorang guru, sekarang itu mungkin buat dia udah biasa. Tapi waktu pertama kali dia menjadi seorang guru TK lagi kan, yang dikeluhkan buat dia adalah saya bingung mau cerita apa lagi ke anak-anak gitu. Nah dengan adanya mainan edukasi ini bisa dikatakan peraga, alat bantu supaya si orang tua tidak kehabisan bahan untuk bicara ke anak, sehingga memunculkan bonding ke anaknya itu sangat kuat, sangat tinggi gitu ya. Bagaimana dia bicara angka 7 gitu kan, misalkan warnanya ini hijau, atau bisa bercerita tentang apa aja yang berhubungan dengan 7 itu gitu, misalkan bintang 7 misalkan gitu ya. Nah menambahkan wawasan si anak dengan peraga yang diberikan sehingga dia bisa menerima wawasan orang tuanya lebih banyak dikeluarkan lagi gitu. Nah, itu salah satunya itu bonding kita bisa lebih dekat ke anak karena kita bisa lebih banyak cerita gitu ya. Bahkan nih kalau ini selain mungkin di sini saya menekankannya hanya sebagai puzzle memasukkan keping-kepingan ke dalam rumah. Kalau si orang tua kreatif dia bisa loh membuat ini menjadi alat ciplak, misalkan dicontoh ciplak nih, diciplak. Nanti si anak diajarin menciplak dan situ akan kelihatan si anak yang kreasinya tingkat kreativitasnya tinggi, dia akan berkembang lagi. Coba deh ini dikreatifkan jadi apa kira-kira. Kalau anaknya berkembang dia akan lebih banyak lagi. Oh bisa jadi apa, misalkan jadi pohon gitu. Nah itu sebagai orang tua yang memancing stimulusnya, ya memancing si anak, ayo bikin apa lagi gitu kan.
Nah itu kayak gitu. Mungkin kalau nggak ya bisa jadi tanpa alat ini pun bisa, tapi dengan alat peraga orang tua akan punya ide yang lebih banyak lagi. Jadi bisa dikombinasikan ya dari peraga kayu ini Ya, dengan pulpen, dengan pensil, Bisa. atau dengan kertas gitu kan ya. Emang Bu ini dapat ide-ide mainan edukasi itu dari mana sih? Kok kan ini kita ngeliat banyak banget nih, di sini aja bisa kelihatan ada beberapa jenis mainan dan katanya ini hanya mungkin seper berapa Bu? 1.000 bisa jadi 10.000. Seper 10.000, seper 10.000-nya gitu ya ada di sini. Nah itu bisa dapat ide mainan yang sebanyak ini tuh dari mana sih gitu? Apa itu dipikirin sendiri apa gimana kan? Jadi awalnya karena kebutuhan buat kamu, buat kamu waktu kecil terlalu aktif. Jadi ternyata dikasih mainan itu sudah cepet banget gitu loh. Cepet banget menguasainya. Dan anak-anak kita itu yang ada sekarang ini anak-anak dicap menjadi anak nakal, menjadi anak tidak baik, tidak nurut, itu padahal awalnya cuma karena dia bisa jadi memang bosen gitu. Dia cepat banget pembosan. Mainan ini udah bisa, apalagi yang mau dikerjakan gitu kan. Nah itu bisa jadi faktornya hanya karena dia menjadi sebagai seorang anak yang aktif tapi tidak difasilitasi oleh orang tuanya gitu. Makanya kalau waktu itu ketika mainan ini dimasukkan ya, misalkan contoh gini, ini dimasukkan ke dalam sini gitu ya, kan gampang banget nih, tapi kan untuk anak umur 3 tahun ya udah terlalu mudah masukin gini, 4 tahun terlalu mudah, sehingga sayanya berpikirnya untuk apalagi ya yang bisa membuat dia tertantang gitu loh, tertantang untuk mulai konsentrasi lagi lebih gitu. Kalau dulu pengalamannya satu mainan itu bisa maksimal dimainin anak sampai berapa lama? Misalnya sampai dia bosennya tuh sampai berapa lama? Trik untuk membuat anak tidak bosan terhadap mainan, dia ketika dia sudah merasa cukup, simpan mainan itu, gitu. Jadi itu akan kepake lama banget karena ketika disimpan tidak dilihat dia setiap saat, tapi begitu satu saat dikeluarkan lagi dia merasa itu baru lagi, gitu. Jadi tidak akan ada mubazir. Iya, jadi tipsnya itu tuh. Salah satunya tipsnya itu. Jadi jangan sampai merasa anak udah bosan, udah dicuekin gitu lah ya, nggak ya. Padahal satu saat bisa jadi itu menjadi mainan adiknya. Ketika dia main sendiri dia nggak asik, tapi begitu dia bermain berdua, ini kayak gini contoh, dia main sendiri udah bisa bosen gitu ya, tapi ketika dia main berdua kita bisa berbagi, ayo kita bermain berdua, pilih siapa yang lebih banyak duluan masukin, bisa main gitu, cepet-cepetan gitu. Jadi nah itu makanya kondisi bermain itu ada dia bermain sendiri, ada dia bermain bersama, ada dia bermain sama-sama bermain, itu beda. Jadi bermain bersama sebagai tim dengan bersama-sama bermain itu pun beda gitu ya. Jadi bisa dikombinasi. Iya, soalnya kan kadang di luar sana mungkin ngeliat mainan edukasi itu lumayan mahal ya harganya ya, gitu. Dan ngerasanya tuh sayang kalau misalnya ternyata kepakainya cepet banget gitu, anaknya cepet banget bosen gitu kan. Habis itu juga karena mahal itu jadi nggak bisa, mungkin di sini ada 10 mainan yang bisa kebeli 2 apa cuma 3 maksimal, itu gimana tuh Bu? Gitu. Dan kenapa sih kok mainan edukasi tuh terkesannya tuh mahal-mahal gitu kan? Ya, kalau saya sampai pernah orang tua nenek kamu tuh, orang tua saya bilang tuh gini, kamu tuh kayak orang gila ya kalau udah beliin anak buku, beliin anak mainan, nggak inget uangnya habis gitu kan. Iya.
Padahal kalau karena orang tua zaman dulu kan dia lebih memilih memberikan emas gitu kan, menyimpan emas gitu. Nah, kalau buat saya itu bukannya membuang dan membajir ya, tapi itu investasi. Dan investasi itu saya memang sejak kecil anak-anak sudah saya bekali, terutama dengan buku-buku bacaannya. Kalau zaman kamu itu dulu mungkin lebih banyak bukunya juga, karena mainannya banyak yang belum ada di lapangan. Itu Karena baru muncul pas akunya udah bisa seiring kamu berkembang, wah ini angka 5-nya kegedean, dikecilin gitu kan. Nah itu terus gitu sampai adiknya, sampai lagi yang paling kecil tuh begitu. Nah cuma kondisinya kalau yang saat ini ya udah tinggal pakai gitu kan, tinggal pakai karena kan udah banyak sekali di lapangan kita mainannya gitu. Jadi apalagi berarti tergantung ini dong, maksudnya ya tergantung apa prinsip dari bunda dan ayah di rumah untuk bisa menghadirkan mainan meskipun ya berjuang, misalnya perjuangannya lumayan berat karena emang mainan. Oh iya, tadi ada satu yang belum kejawab. Kenapa kok jadi angkanya agak lebih mahal gitu kan? Karena di proses pembuatan itu memang semuanya kita buat aman. Gitu. Jadi bahasanya sekarang ini mainan-mainan edukasi itu wajib adanya SNI. Berarti sebenarnya bisa murah. Bisa murah. Karena kan catnya itu bisa ada yang menggunakan cat yang kuda terbang. Kalau ini di sini Haula menggunakan yang water base. Water base itu lebih mahal dibanding cat yang bisa dipakai cat tembok, itu ada yang begitu. Nah, ini kalau dikunyah cat tembok ada yang bermain kan ya? Apa bahasanya? Yang penting kalau urusannya bisnis, yang penting bagaimana menguntungkan. Nah, disitulah edukasi Haula ini dengan adanya Haula Edu Center, kita ingin mengedukasi semua produk. Bagaimana produk itu bisa dilakukan, bagaimana produk itu bisa dipasarkan gitu ya. Karena kalau nggak diedukasi, nggak ada yang mau beli mainan ini gitu. Nggak ada yang mau kok begitu aja harganya sekian, mendingan juga beli bakso gitu. Tapi kita bisa jawab lagi, bakso sebentar habis, ini nggak habis loh sampai anaknya punya adik lagi gitu kan. Nah itu salah satunya kenapa agak lebih mahal di mainan, karena kita pakai catnya cat non toksik, pakai legalitas SNI-nya gitu ya, terus pakai bahan-bahan bakunya juga bahan yang tidak membahayakan. Jadi yang namanya anak kan kulitnya masih sensitif, halus. Kalau begini terusnya ada yang kebeset, selusupan gitu kan, karena bahannya tidak aman gitu. Kalau kita ini ada yang kita sebut pakai namanya MDF. MDF itu dia serbuk kayu, jadi dipadatkan gitu ya, bukan kayu yang ada triplek yang ada serbuk ininya apa selusupan. Itu kayunya kayu daur ulang dong. Bisa, tapi kan sudah diolah dengan pabrikasi dan baku. Wah, berarti ramah lingkungan juga tuh, gitu ya. Pakai kayu daur ulang, memanfaatkan hal-hal yang ramah lingkungan gitu ya, untuk menjaga bumi kita juga kan. Gitu ceritanya. Makanya mainan edukasi ini sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi gitu ya. Cuma kan kalau sekarang itu sudah, kalau untuk Haula Toy sendiri karena sudah banyak dikenal, jadinya permintaan itu kita sudah agak keteteran kalau mau ngedevelop sendiri mainan, karena anaknya juga udah gede-gede. Makanya itu kan ada si Rizka cucu itu anak kamu kan, jadinya lumayan deh bisa buat mengembang lagi tuh. Bisa jadi ada ide baru karena orang tuanya ada dua, ada Umi, ada kamu. Iya. Ada kita bisa diskusi gitu. Iya, jadi gitu. Tapi kayaknya emang
mainan kayu kalau terbuat dari kayu mah untuk anak usia 0 sampai 3 bulan itu masih belum cocok ya. Ininya kalau 0 ya, 0 ya, bulan makanya dikasihnya yang karena kan dia sensitif ininya juga masih halus banget. Ya. Jadi bahan-bahan itu masih terbuatnya dari tekstil. Dan tekstilnya pun harus yang beneran sudah ber-SNI juga. Ya, itu pasti gitu. aman, harus aman semuanya. Oke, udah. Ya, nah kalau misalnya nih, apa namanya, menurut Bu Ungu gitu ya, kalau anak-anak belajar, apa sih yang penting untuk dipelajari oleh anak-anak gitu, untuk bisa menghadapi kehidupan gitu ya? Sepertinya kalau anak diterangin dari kecil, kehidupan tuh begini nggak nyambung deh, gak bakalan ngerti dia. Nah, kita ajarkan saja dia dengan dunianya. Contoh misalkan dengan mainan. Ketika dia sudah bermain, ajarkan dia dibiasakan mengembalikan kepada tempatnya. Itu adalah sebuah konsep bagaimana dia nanti ke depannya bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Makanya di sini perlunya orang tua, bunda dan ayah itu terus belajar. Saya aja masih terus belajar mau ngurusin cucu. Cucunya mau diurusin juga. Gitu ya, jadi itu salah satunya bertanggung jawab terhadap mainannya. Terus ada lagi contoh, kalau saya sering biasakan, kan saya tuh anak-anak tuh suka banget ya dengan buku, baca buku banyak. Kalau kita tidak mengajarkan akhlak ke dia, dia pasti besar juga tidak akan mengerti mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Nah, saya selalu mengajarkan gini, anak-anak ketika habis membaca buku, ada 1-2 anak yang mungkin agak emosional. Terutama saya sedang mengasuh 2 anak berkebutuhan khusus ini, emosinya kan tidak stabil. Kadang buku itu diinjak, gitu ya, bahkan taruh, dibuang, dilempar, atau rusak. Nah, saya selalu mengajarkan, coba kalau buku ini ibarat kamu diinjak, sakit enggak? Kan kasihan bukunya, ayo dirapikan kembali gitu. Padahal dia makhluk benda mati, tapi dia bisa diajarkan untuk memperlakukannya dengan baik. Taruh lagi pada tempatnya, dirapikan gitu kan. Nah, itu kayak gitu, karena saya melihat beberapa waktu yang lalu tuh saya melihat anak-anak kita ini ketika tidak diajarkan akhlak seperti itu, mereka itu menjadi anak yang kanibal terhadap sesuatu. Contoh, saya pernah jalan di sebuah perjalanan, tiba-tiba saya mampir ke sebuah masjid karena sholat waktu maghrib. Begitu saya mau kembali ke mobil, saya melihat kerumunan anak laki-laki. Biasanya diwaspadai ini anak laki-laki, karena dia mungkin sebagai gendernya sebagai seorang anak laki-laki atau apa saya nggak paham, tapi di situ kerumunan anak laki-laki. Saya lihat kenapa ini anak laki-laki kok ketawa-ketawa seneng gitu kan. Begitu saya datangi, ternyata mereka ngiket seekor kadal, diikat, dikasih petasan mulutnya, disumbat, akhirnya begitu kadalnya kan meledak, kan si petasan meledak, kadal itu kan pecah, berdarah. Dengan darahnya mereka ketawa semua. Nah, coba kebayang anak-anak kita ketika ada di tengah yang seperti itu, bagaimana akhlak mereka nanti ketika besar gitu. Nah, itu seperti itu, dan itu bisa jadi tanpa sepengetahuan orang tua dia dapati dari media-media yang ada saat ini gitu ya, tanpa dia sadar barangkali gitu. Nggak ada yang filter ya. Bahkan kemarin sempat saya ada anak, karena di Haula Toys itu karyawan boleh membawa anak. Jadi begitu saya turun, anak ini laki-laki, biasanya anak laki yang ingin menunjukkan mungkin kejantanannya kali ya. Jadi anak itu tiba-tiba becek-becek semut dibecek-becek gitu kan. Buat dia nggak apa-apa, karena kan dia mungkin senang. Iya, dia nggak merasakan sakit, dia senang gitu kan. Terus akhirnya saya tanya, kenapa kok kamu semut dibunuh gitu kan?
"Eh, kan nggak apa-apa, tikus boleh dibunuh gitu kan, dia jawabnya gitu. Oh ternyata ini pemahaman dia tidak tuntas. Akhirnya disitulah terjadi komunikasi bahwa oke, semut boleh tidak boleh ya dimatikan karena dia kan tidak menggigit kamu. Yang boleh kamu bunuh itu tikus, ular. Jadi kita ajarkan dia. Jadi jangan sampai kalau ketemu ular di tengah jalan malah diajak main. Kan salah. Gitu. Yang kamu boleh ajak main itu adalah kucing, gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Makanya mengenalkan anak itu jangan sampai tidak tuntas. Itu akhirnya baru dia oh iya baru ngerti deh tuh anak. Lumayan juga semut udah ini semut ya. Emang sih semut itu kadang gigit kita. Tapi kan ketika dia tidak menggigit kita tidak boleh membunuh gitu. Nah, kalau di zaman sekarang kan lagi marak banget gadget ya, di mana-mana anak-anak juga dari kecil udah dikasih gadget gitu ya. Nah, tanggapan Bu Umu gimana sih soal itu? Kalau saya sampai saat ini anak yang saya asuh yang sudah umur 12 tahun, saya punya jadwal gadget itu khusus yang 12 tahun itu seminggu hanya 1 jam. 1 jam dan itu pun saya tahu apa yang dia mainkan gitu ya. Tapi itu tidak sekonyong-konyong. Tidak sekonyong-konyong bisa begitu. Dia sejak kecil saya kasih sediakan buku ribuan di rumah. Jadi dia asik, anteng membaca buku. Gitu. Dan terindikasi anak asuh saya yang belum bisa bicara sampai umurnya 8 tahun terindikasi karena dia sejak kecil dibiasakan diberikan gadget dan televisi gitu. Jadi diwaspadai bunda dan ayah saat ini akan bermunculan banyak anak-anak yang speed delay, yang bahkan ngomongnya bukan pakai bahasa ibunya, gitu kan? Karena yang mengasuh dia bukan orang tuanya, tapi gadget, gitu. Itu ya karena kemarin ada teman bicara punya murid, teman ada yang ngomong punya murid nggak pernah diajarin bahasa Inggris, akhirnya dia nggak bisa bahasa Indonesia karena ternyata tanpa sadar si pembantunya memberikan channelnya itu berbahasa Inggris sejak bayi, gitu. Jadi lucu aja anak itu di tengah kehidupan Indonesia, orang tuanya semua Indonesia nggak bisa bahasa Inggris orang tuanya, tapi si anak selalu bahasa Inggris, akhirnya kan nggak komunikasi sampai besar sama ibunya. Sama ibu bapaknya nggak ngerti bahasa Inggrisnya nggak banyak, gitu kan. Nah, kira-kira kalau Haula Toys ini, Bu Umu ada kekhawatiran nggak bakal tergantikan oleh gadget dan lain-lain gitu, mainan ini? Kalau saya sih, insya Allah berjalan saja, meskipun tidak ada kekhawatiran sedikit pun karena perkembangan anak itu kan ada masanya. Dia kapan bisa nerima gadget, kita persiapkan lebih awal, lebih dulu. Karena satu sisi saya bahkan ngomong ke anak asuh saya yang memang hobi banget dengan elektronik, dengan gadget, tapi saat ini belum saya berikan. Saya bilang, Umi masih menunggu kapan kamu pas untuk dikasih, gitu. Kapan ketika itu datang, ketika kamu sudah tidak lagi terlalu bernafsu begitu melihat HP. Jadi biasa aja, udah ngelihat biasa aja ya. Memang berarti kebutuhan dia terhadap HP itu bukan untuk nafsunya, gitu, tapi untuk keperluan dia belajar. Gitu. Dan itu akan kita fasilitasi. Nggak berarti saya anti, enggak, tapi ada masanya, ada waktunya. Berarti Haula Edu itu berusaha mengedukasi dari segi apapun ya, dan dimanapun gitu. Dan semoga aja sih mainan ini ya tidak tergantikan dengan zaman gitu ya. Atau bisa jadi inovasinya akan ke arah sana gitu ya, Biar. Nah, kalau untuk masa pandemi gini kan ini ya, sekolah juga online, serba online. Nah, apa yang Ibu Umu lihat gitu loh terkait sekolah online seperti ini dengan Haula Edu yang sedang dikembangkan?
Makanya kemarin saya selalu menekankan kepada staf dan kepada karyawan di Aula Edukasi, begitu ada studio ini, Aula TOS bisa lebih mengembangkan lagi untuk memberi tahu kepada bunda dan ayah apa sih sebenarnya edukasi terhadap anak-anak kita itu. Berat, apa yang anu nih? Jangan banyak-banyak, Karena karena juga podcast ya. Tadi kerekam. Masih kerekam Pak. Oh, Ini masih ini udah nyala. udahan capek. Yang ada podcast itu ya lama dong. Apalagi kan ini mau mengedukasi, katanya mengedukasi. Iya, tapi nanti jadi ini lagi. Ya berarti part 2, lagi. ini kan part 2 udah di sini dulu ya kan. Kebetulan nenek-nenek kita ini yang udah jadi nenek-nenek udah capek, ini butuh istirahat dulu. Ya sudah. Kira-kira ada part selanjutnya nggak nih? Pasti dong. Banyak. Kita masih banyak. Umur kamu 22 tahun, tidak bisa sekejap saja segitu saja diceritakan. Masih banyak yang perlu buat inspirasi yang lainnya. Oke. Ya udah, berarti kita sampai di sini dulu. Ini pengenalan terkait Aula Edu. Podcastnya mungkin akan berlanjut gitu ya. Dan ditunggu sesi-sesi podcast berikutnya dengan tamu-tamu lain yang lebih menarik gitu kan. Dan juga lebih interaktif. Ya, ini tamunya datang. Ya. Sini, mau ikut? Ya. Kita pamit dulu. Sekian podcast hari ini, bilang. Ngomong dong. Ayo. Ikut ke kampung edukasi. Ngomong. Sekian podcast hari ini. Ayo, kamu. Hari ini Iya. pamit ya. Tahu. Ke kampung Salam dulu ke situ. Wassalam. Lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.